Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feniani Syaramanda akan mempresentasikan mengenai final project yang berjudul peningkatan akurasi chatbot asisten kesehatan gizi menggunakan RAG, fine tuning, dan cross encoder re-ranking. Untuk latar belakangnya, kenapa butuh sistem ini? Karena banyak masyarakat membutuhkan informasi gizi makanan secara cepat dan akurat, namun tidak sejalan dengan pengetahuan masyarakat mengenai cara baca label gizi dan informasi gizi lainnya. Maka dari itu, dibuatlah sistem chatbot untuk membantu masyarakat agar mendapatkan informasi tersebut. Namun chatbot ini sering salah halusinasi atau jawabannya tidak konsisten. Karena chatbot yang biasa dengan LLM atau tanpa RAG hanya mengandalkan pengetahuan model. Maka dari itu, dibuatlah chatbot dengan RAG yang dibuat agar dapat meningkatkan akurasi dengan mengacu pada data terverifikasi. Namun, setelah dicoba, akurasi RAG ini kurang memuaskan. Maka dari itu, ditambahkan fine tuning, embedding, menyesuaikan model dengan konteks domain gizi, dan cross encoder re-ranking memiliki konteks paling relevan sehingga meningkatkan akurasi dan konsistensi jawaban chatbot. Kemudian untuk tujuan proyeknya, yang pertama membangun chatbot asisten kesehatan gizi yang mampu menjawab pertanyaan terkait informasi gizi makanan dan minuman. Yang kedua, menerapkan RAG untuk mengurangi resiko halusinasi pada LLM dengan memanfaatkan data gizi tervalidasi. Kemudian yang ketiga, melakukan fine tuning pada model embedding guna meningkatkan relevansi proses pencarian informasi gizi. Yang keempat, mengimplementasikan cross encoder ranking untuk memilih konteks paling relevan sebelum proses generasi jawaban. Kemudian yang kelima, melakukan evaluasi dan perbandingan kinerja chatbot antara pendekatan non-RAG dan RAG dengan fine tuning dan re-ranking menggunakan metrik Blue Score dan Bird Score yang terdiri dari F1 Precision dan Recall. Kemudian berikut untuk datasetnya. Datasetnya formatnya question answer sebanyak 650, di mana terdapat 13 intent dan setiap intent itu memiliki 50 data pertanyaan yang berbeda. Kemudian di bawah ini adalah macam-macam dari intentnya, dan datasetnya bisa dilihat di Google Spreadsheet pada link di bawah. Kemudian ini adalah datasetnya, di mana ada nomor, user input, intent, dan responnya. Kemudian untuk algoritma fine tuning embedding dengan contractive learning, itu yang pertama menggunakan pasangan pertanyaan jawaban sebagai data positif, kemudian menghitung embedding menggunakan sentence transformer, kemudian optimasi jarak embedding menggunakan multiple negative ranking loss. Kemudian setelah itu pertanyaan dan jawaban relevan menjadi lebih dekat. Setelah itu embedding menjadi lebih sesuai dengan domain gizi. Kemudian untuk algoritma cross encoder re-ranking itu digunakan untuk meningkatkan kualitas konteks pada sistem RAG setelah proses retrieval faiz. Kemudian query pengguna dan dokumen kandidat digabung dalam satu input dan diproses bersamaan oleh satu model transformer. Cross encoder menghitung skor relevansi semantik untuk setiap pasangan atau query dengan dokumen. Setelah itu, dokumen diurutkan berdasarkan skor relevansi atau ranking. Konteks dengan skor tertinggi dipilih sebagai input ke LLM. Proses ini mengurangi konteks tidak relevan dan meningkatkan akurasi serta konsistensi jawaban chatbot. Kemudian untuk arsitektur sistem secara keseluruhan, yaitu yang pertama input datasetnya, dataset gizi.csv sebagai user dan ground truth response, kemudian
preprocessing dan indexing secara offline, yaitu fine tuning sentence transformer domain gizi, kemudian embedding teks menggunakan sentence transformer menggunakan mini-LM dan fine tune, kemudian menyimpan embedding ke Faiz vector database. Kemudian untuk inferensi chatbot online itu yang non RAG itu user query langsung ke LLM i3, kemudian keluar jawaban. Hal ini tanpa referensi dan berpotensi halusinasi. Kemudian untuk RAG path-nya, user query masuk ke embedding query, kemudian disimpan ke Faiz retrieval, top key dokumen, masuk ke cross encoder ranking, kemudian konteks terbaik itu dimasukkan ke LLM, kemudian masuk ke jawabannya. Ini berbasis knowledge base tervalidasi. Kemudian evaluasi kinerjanya menggunakan Blue Score, lexical similarity, dan BERT score, precision, recall, advanced score sebagai semantic similarity. Dari hasil eksperimennya itu pada Blue Score yang RAG lebih unggul sebesar 4,2%, yang non RAG itu 0,01%, namun di grafik hanya tertulis 0,0% karena itu dibulatkan. Kemudian untuk BERT score, F1 score itu dan matriks lainnya itu yang unggul dari RAG sebesar kurang lebih 76%, dan untuk yang non RAG itu sebesar 50-an%. Ini bisa dilihat dari hasil akurasi pada tugas 1 kemarin itu bisa dibandingkan hasil sebelum dan sesudah fine tuning. Itu hasil yang fine tuning akurasinya lebih bagus, dan untuk pembanding antara RAG dan non RAG tetap yang RAG yang paling bagus. Kemudian ini adalah contoh dari user input berapa kalori dalam teh botol sosro. Di ground truth-nya jawabannya sebagai berikut, yaitu teh botol sosro 380 ml mengandung kurang lebih 140 kalori. Nah, yang di RAG itu jawabannya sangat sesuai dengan ground truth-nya, namun yang di non RAG itu banyak halusinasinya. Kemudian selanjutnya input yang berapa kandungan gula dalam Coca-Cola, yang RAG itu sangat mirip dengan ground truth, namun yang non RAG itu jawabannya kemana-mana. Dan yang wanita butuh berapa kalori, yang RAG itu sama dengan ground truth, namun yang non RAG itu ada benarnya tapi masih kemana-mana jawabannya. Kemudian untuk yang bagaimana cara membaca label gizi, yang RAG itu salah jawabannya, bukan konsumsi gizi seimbang. Kemudian yang non RAG itu benar tapi agak kemana-mana juga jawabannya, tidak sesuai dengan ground truth tapi agak mendekati. Kemudian yang selanjutnya bahaya konsumsi gula berlebih itu yang RAG mendekati jawaban dari ground truth, namun yang non RAG ini sangat jauh atau mengalami halusinasi.
Jadi kesimpulannya, chatbot berbasis RAG yang diperkaya dengan fine tune, embedding, dan cross encoder re-ranking menunjukkan kinerja lebih unggul dibandingkan non-RAG. Blue Score dan Bird Score, Precision Recall Advanced Score pada RAG lebih tinggi, menandakan jawaban yang lebih akurat dan relevan secara semantik. Kemudian proses retrieval dan seleksi konteks yang optimal membuat jawaban lebih konsisten dan minim halusinasi. Pendekatan ini terbukti efektif untuk chatbot asisten kesehatan gizi berbasis data question answer. Oke, sekarang pindah ke codingan. Yang pertama itu install yang dibutuhkan, kemudian import library yang dibutuhkan. Setelah itu kita panggil datasetnya, kemudian kita load dan prepare datasetnya sebagai data frame. Setelah itu di sini user input sebagai question dan respon sebagai answer-nya. Setelah itu di split dari 650 jadi 520 sama 130. Setelah itu mulai untuk fine tuning. Di sini sentence transformer, kemudian di fine tuning dengan loss multiple negative ranking loss. Setelah itu ditambahkan 2 echo saja untuk data yang kecil. Setelah itu masuk ke build vector database-nya menggunakan fabis, kemudian disimpan ke vektor db.faiz. Setelah itu masuk ke cross encoder-nya menggunakan MS Marco Mini LM. Kemudian masuk ke RAG implementation with re-ranking-nya. Setelah itu query ulamanya, ini adalah endpoint-nya. Setelah itu ke non RAG-nya langsung nembak ke LLM-nya. Setelah itu evaluation matrix-nya, dan ini untuk generate prediction-nya, dan ini adalah matriksnya, nanti di print berapa akurasinya. Berikut hasil evaluasinya dan akan disimpan ke JSON yang nantinya akan dipanggil di Streamlit. Setelah itu calculate and save result. Di sini menampilkan 3 contoh pertama dari chatnya. Tips sehat untuk kerja malam. Di sini blue score-nya 0. Gruntutnya atur jam tidur, tapi RAG responnya tambah kalori sehat dari kacang. Itu salah jawabannya. Kemudian menu sehat untuk sarapan anak, gruntutnya roti gandum, tapi RAG-nya mendekati, tambahkan susu, sayur, buah, dan protein. Dan yang ketiga itu diet flexitarian, gruntutnya itu sayur, buah, kacang, dan lain-lain, tapi RAG responnya ikan, nasi, sayur rebus, dan blue score-nya 0. Kemudian untuk selanjutnya generate example outputs-nya. Ini best RAG performance yang paling bagus. Tips sehat untuk kerja malam itu yang bagus di bird score-nya dan lain-lain.
kemudian di save ke JSON. Kemudian untuk yang Streamlit itu sebagai berikut, hanya memanggil model, kemudian manggil yang disimpan tadi untuk ditampilkan di UI-nya seperti ini. Hanya memanggil vektor di virus OS-nya, memanggil evaluation result, dan lain-lain. Kemudian untuk menjalankan Streamlit-nya di command prompt dijalankan streamlit run app_final.py, kemudian akan muncul seperti ini. Bisa RAG dan free ranking, non-RAG, LLM only, dan perbandingannya. Kemudian ini hasil evaluasinya dan visualisasi detail seperti ini. Kita coba yang perbandingan berapa kalori di botol susu. Nah, berikut dari hasil RAG dan non-RAG nya. Ini jawabannya mendekati sangat persis dengan ground truth. Kemudian untuk yang non-RAG jawabannya masih mengalami halusinasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.